Bapak, sedikit ya. Kita cap supaya tampil tambah ganteng dan tambah muda. Permisi ya Pak Izin ya. Ya. Undangan kita baru mulai itu. Iya, iya. Tapi jangan terlalu ganteng nanti. Iya, saya. Oke, thank you. Aduh, ini kan orang nanti ya. Ini yang tadi ini bisa disediakan kan? Kursi baru ya Pak? Itu? Ya. Ya, baru. Agak susah turunnya. Pertempuran bergeser di Mahkamah Konstitusi yang gelar sidang perdana perselisihan hasil pemilihan presiden, baik kubu pemohon Anies Mohaimin dan kubu pemohon Ganjar Mahfud sama-sama minta MK untuk menggelar pemilihan suara ulang dan meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2. Kick off sengketa Pilpres 2024 hasilnya saya Abraham silakan Anda menyaksikan The Prime Show. Sidang perdana gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi hari ini dipimpin oleh Ketua MK Soehartoyo dan dihadiri 8 hakim. Pasangan nomor urut 1 Anies Mohaimin menjalani sidang perdana gugatan Pilpres 2024. Akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio saya. Di sebelah kiri saya adalah Pak Marwan Siahaan, Hakim Mahkamah Konstitusi. Halo, selamat datang Pak Marwan. Dan di sebelah kanan saya ada Bung Refli Harun, anggota tim hukum Anies Mohaimin. Selamat malam. Dan ada juga Bang Afandi Ismail, Koordinator Presidium Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Selamat malam, Bang Afandi. Selamat malam, Pak. Dan bersama kita melalui sambungan Zoom, Bung Vincenzius Mendrova, tim hukum Ganjar Mahfud. Selamat malam, Bung Vincent. Selamat malam, Bang. Ya, saya ke Bung Afandi dulu ya. Bung Afandi ini kita hadirkan karena kita sering menggunakan apa yang dilakukan di lapangan. Bang Refli dan juga Pak Murarah kerap kali menjadi koordinator aksi demo. Tapi berbicara soal demo, kita saksikan dulu unjuk rasa yang digelar di sela-sela sidang perdana sengketa Pilpres 2024 yang sempat diwarnai kericuhan di kawasan Patung. Unjuk rasa dua kubu yang berbeda di depan gedung Mahkamah Konstitusi diwarnai kericuhan. Mau begini apa begini? Kericuhan bermula setelah pendukung pasangan calon nomor urut 1 terpokok. Dalam aksi demonstrasi sehingga terjadi gesekan. Baik. Jadi saya kira beberapa minggu terakhir ya, pasca pemilihan 14 Februari 2024, seperti yang abang saksikan biasa abang turun ke lapangan, bahwa kami di Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi yang sebelumnya Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia sangat intens, sangat kontinu melakukan aksi-aksi demonstrasi, baik itu di KPU, di Bawaslu, di DPR, dan terakhir juga
tadi pagi di Mahkamah Konstitusi. Ya cuman memang saya pribadi tidak turun ke lapangan, tetapi kawan-kawan yang tergabung di koalisi itu turun bersama dengan elemen-elemen gerakan yang lainnya. Dan memang sudah seperti itu. Jadi ya kami sebagai anak muda, saya sebagai anak muda yang juga mahasiswa sangat menyayangkan sebenarnya Bang, karena selalu saja hampir setiap kali demonstrasi selalu ada masa tanding. Ini baru kita saksikan belakangan ini Bang Merti, yang dahulu kala saya di Makassar juga demonstran gitu kan, kemudian di Jakarta juga kemarin itu sangat intens juga menyikapi persoalan-persoalan kebangsaan. Apa yang Anda sesalkan? Apakah kemudian kemerdekaan berpendapat bisa saja disampaikan oleh siapapun dari pelalangan manapun? Betul. Cuman yang kita saksikan fakta di lapangan, kawan-kawan di sebelah, ya benar atas nama demokrasi semuanya berhak kan gitu ya, yang pro maupun kontra. Tetapi yang mengherankan kita, kenapa selalu di waktunya bersamaan, di waktu yang bersamaan? Kita di Bawaslu juga demikian, kita di KPU juga demikian, kita di DPR juga demikian, ini di MK juga demikian. Anda mensinyalkan apa? Ya, mohon maaf ya, saya bersama kawan-kawan juga selalu mendapatkan bocoran dan saya juga menyaksikan langsung bahwa ya itu adalah masa-masa yang dimobilisasi, karena ada grup WhatsApp-nya kan gitu ya, anak-anak SMK, kemudian mahasiswa, ya maybe anak-anak masih mahasiswa baru, kemudian dimobilisasi dengan uang 50.000 dan itu ada kok di WhatsApp. Kalau bicara soal mobilisasi, ada juga tudingan yang sama diarahkan kepada Anda yang secara maraton melakukan aksi. Jangan-jangan Anda juga dimobilisasi oleh kelompok kepentingan tertentu. Dalam hal ini pilpres. Ya kalau dari kami gitu ya, apalagi ini bulan puasa nih, Bang Abraham Silaban gitu ya. Abang bisa lihat bahkan sampai pada tanggal 19 itu ya, sebelum tanggal 20 pengumuman dari KPU, kita aksi sampai malam hari, puluhan ribu masa diprediksi itu sampai 20.000 masa di DPR. Yaitu semuanya nggak ada yang dibayar, nggak ada yang dimobilisasi, kan gitu. Oke, tapi singkat, apa yang ingin Anda suarakan sampai pada akhirnya kemudian harus berlanjut ke Mahkamah Konstitusi aksi unjuk rasanya? Ya seperti yang disampaikan tadi bahwa ini kan fasenya kita ke Mahkamah Konstitusi. Artinya itulah prosedur konstitusional yang harus dilalui, kan gitu. Ya meskipun kalau saya pribadi sebenarnya jujur saja hati kecil saya masih mengatakan bahwa kita tidak punya ekspektasi yang lebih dengan MK, dengan apa namanya, dengan track record yang baru-baru ini kan gitu ya. Ketika kemudian salah satu paslon di sana ada anak presiden yang kemudian bisa diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, tetapi bahwa itu adalah sebuah prosedur konstitusional yang harus dilalui. Oke. Saya ke Bung Refli, tapi sebelum ke Bung Refli, yang tadi tim hukum dari Pak Anies dan Pak Muhaimin juga sudah menyampaikan petitumnya. Ada Pak Bambang Wijoyanto, tapi kemudian apa yang disampaikan tadi dinilai oleh Pak Yusril cuma narasi saja, cuma tanpa bukti dan lain sebagainya. Kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Yusril Iza Mahendra selaku tim hukum pihak terkait, dalam hal ini tim hukum Prabowo Gibran. Intimidasi di atas batal karena itu tidak ada obat dan intimidasi itu bisa dibuktikan. bisa bukti bahwa setiap hari kita mendengarkan bagaimana kepala desa yang tidak hadir di sana. Nah cuma persoalannya adalah ada dua hal yang kita minta juga dari tim konstitusinya, kan memutuskannya berdasarkan hukum dan keadilan, ya kan? Jadi otak dan hati nurani kan begitu. Jadi kalau kita melihat dari sisi justru kan melakukan tugasnya hanya berdasarkan pikiran saja, tapi hati nuraninya ditutup, ya kan? Kalau kita mau membuka hati sedikit saja, kita tahu betul yang namanya kecurangan. Saya kasih fakta ya, fakta yang tidak lazim, ya. Dan scientific approach bisa membuktikan ini sebenarnya. Suara pilpres itu lebih banyak 12,4 juta dibandingkan suara pilek. Bayangkan. Padahal mereka diberikan surat-suara yang sama at the same time dalam waktu yang sama. Nggak
lapisan pemilunya, kalaupun ada yang pindah dan tidak diberikan surat suara DPR-nya, itu kecil sekali jumlah. Itu 12,4 juta lebih banyak di Brebes. Dan yang lebih aneh lagi, suara partai pendukung paslon 1 itu lebih banyak 3 juta lebih dibandingkan suara semua ini. Oke. Di Ganjar, suara paslon pendukung yang which is cuma 2 dan satunya tidak lolos parliamentary threshold, yaitu D3, lebih banyak 7 juta lebih dibandingkan suara Ganjar Mahfud. Tapi suara paslon 2 lebih banyak 24 juta dibandingkan suara pendukung. Jadi kalau yang lain yang minus 3 juta, minus 3 juta, ini plus 24 juta. Nah dari sisi angka seperti ini saja udah nggak masuk akal. Kalau Anda bicara mana buktinya dan lain sebagainya, kamu kan membuktikan 24 juta. Tapi kalau pakai kita malah yang wajar, scientific approach, kita tahu bahwa kita ada statistik yang harus dipertanggungjawabkan bahwa itu tidak. Itu baru satu Masuk dokumen-dokumen yang ini. Iya, itu baru satu. Oke, saya nanti ke Bang Vincent ya. Bang Vincent dari tim hukum Ganjar Mahfud juga menyampaikan ada hal-hal yang dirasa menjadi keberatan ini terkait dengan dugaan kecurangan dan lain sebagainya. Saya nanti ke Anda, tapi kita harus sejenak dan saya nanti ke Pak Marul Arab. Kami akan kembali sampai itu. Apa bersama? Ya, banyak konstitusi. Perkara ini hanyalah merupakan penggiringan opini masyarakat. Bisa. Kita bayangkan ya, ini bukan permohonan tapi ini adalah sengketa. Tawarnya secara demokratis. Kalau memang sengketa, ada pihaknya, pihak termohonnya itu KPU. Tetapi tidak ada satupun yang di sana itu yang dipersoalkan tentang apa yang dilakukan oleh KPU. Perbuatan yang dilakukan KPU tidak ada yang dipersoalkan. Yang dipersoalkan itu adalah persoalan dan adalah tindakan-tindakan dari pemerintah dan presiden yang tidak merupakan pihak di dalam perkara ini. Ini kan aneh. Bahkan juga tidak ada dikatakan juga ada kesalahan dari paslon nomor 2. Jadi paslon nomor 2 sangat benar. Tidak ada satu yang dipersalahkan perbuatan dari paslon 2. Justru yang dipersoalkan adalah yang dilakukan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perkara ini karena dia tidak pihak. Ya kan? Dia tidak pihak di dalam perkara ini. Jadi terlihat memang ini adalah upaya-upaya subjektif dari pihak pemohon untuk mendiskreditkan pemerintah, khususnya Pak Presiden dan secara pribadi juga untuk Pak Gibran Rakabuming Raka. Iya, itu dia yang disampaikan. Pak Arif, bagaimana Anda menjawabnya? Iya, lagi-lagi dia tidak paham jenis atau karakter sengketa pemilu ya. Jadi kalau kita bicara di MK itu memang berbeda dengan pengadilan perdata atau pidana di mana kuat sekali para pihak itu. Kalau di MK karena ini adalah pengadilan yang mengikat semua pihak. Misalnya putusan ini diambil tidak hanya mengikat pihak yang bersengketa, tapi juga mengikat rakyat Indonesia. Karena itulah kalau kita mempermasalahkan kekuasaan, maka itu sangat besar dan sangat abstrak. Nah, satu lagi yang saya pakai scientific approach. Oktober itu survei pasangan Prabowo sebelum mengambil Gibran itu 34. Lalu dalam jangka waktu kurang dari 4 bulan menjadi 58. Ditambah berapa itu? Tambah 24. Pertanyaannya secara teoritis ya, input apa yang Anda butuhkan untuk output naik 24% hanya dalam waktu 4 bulan? Nah, kalau kita misalnya ngomong sama surveyor atau pollster, ya mereka akan pasti heran. Bagaimana mungkin kita menggenjot angka yang sedemikian luar biasa? Ada lagi misalnya, angka di sebuah daerah di Sulawesi Utara itu mendapatkan pada 2019 mendapatkan 9%. Sekarang dapat 75%. Jadi banyak sekali kalau kita. Nah, karena itu kita harus menggunakan pendekatan saintifik. Itulah sebenarnya kita membutuhkan ahli tidak hanya sekedar saksi. Oke, saya geser ya ke Bang Vincentius. Saya ke Abang. Ya, dalam petitumnya disebutkan bahwa Anda
selaku tim hukum meminta MK membatalkan ataupun mendiskualifikasi paslon 2 dalam hal ini. Dan kemudian ada narasi kemudian yang diarahkan kepada kubu Anda, mengapa protes demikian tidak di awal saja, kemudian sebelum pemungutan suara dilakukan, sehingga pada akhirnya ketika kesannya sudah pemungutan suara dilakukan, yang ada adalah tidak menggawa atau tidak terima terhadap hasilnya. Karena pada prakteknya paslon Anda mengikuti setiap proses yang mana paslon yang Anda minta didiskualifikasi juga bisa. Baik, jadi Bahwa itu flornya kegedein. ada dua hal penting di sana. Iya. Yang pertama adalah meminta majelis hakim MK untuk mendiskualifikasi Lagi. 02 Prabowo Gibran. Dan yang kedua adalah melakukan pemungutan suara ulang se-Indonesia, semua TPS yang ada di Indonesia. Petitum itu tentu didasarkan pada kesepakatan dan dalam dalil-dalil kesepakatan kami sudah sampaikan sebagaimana tadi sudah dibacakan oleh kemudian istilah Pak Pendova, kemudian juga dari dua FWW diharapkan ada putusan yang bersifat terobosan dan sebagainya. Sejauh ini apakah Anda menilai hal tersebut bisa dilakukan? Iya. Jadi sebelum saya ke sana, saya kira apa yang diungkapkan juga Pak Yusuf tadi dengan Pak Otto yang menjadikan permohonan tadi itu dianggap estimate seolah-olah itu kecil dan juga Malaysia begitu. Barangkali ada yang harus dipahami di sini. Saya bekas hakim di peradilan dan juga tingkat pembuktian yang sangat mikro dulu dengan tidak ke Mahkamah Konstitusi itu berbeda proses pembuktian itu yang melihat secara makro dan lebih luas bersifat nasional sehingga apa yang menjadi titik tolak ukur tadi menurut saya agaknya jauh panggang dari api gitu, kira-kira begitu. Nah kalau kita melihat apa yang disebutkan tadi permohonan yang saya melihat itu tadi pagi sampai siang sangat dramatis dalam arti sangat dahsyat begitulah, tetapi mereka memperkecil. Menurut saya itu layaklah dia akan membela yang boleh dikatakan yang bisa katakan begitu. Tapi kalau dikatakan tadi bahwa permohonan hanya mempersoalkan tindakan presiden, nah ini cara melihat yang sangat mikro itu dan terbatas begitu. Nah, Pak Wiranto sempat mengutip juga dari Austria yang sempat mengatakan tahun 2016, Kenya, Ukraina dan Maldives. Ya, saya kira kalau di dunia itu bisa terjadi yang kita lihat dalam sistem lain, tetapi di sistem kita dimungkinkan bahwa sampai masa pemilihan yang lalu tidak ada kasus seperti ini, tidak ada campur tangan presiden seperti ini yang disebut cawe-cawe yang sangat dramatis, nepotisme dan lain sebagainya itu tidak ada. Dan saya ikut dulu dalam 2 kali persidangan sengketa pilpres itu tidak menemukan hal semacam itu. Tapi ini saya hanya melihat dari media, misalnya seperti dikatakan sekalipun bahwa struktur sistematis dan klasik itu juga sudah dijalankan dalam di masa lalu. Ya, artinya tidak seperti ini terbukanya yang menurut saya juga di masa ketika saya memperhatikan dalam proses, saya juga agak tercengang seorang presiden yang sudah mengangkat sumpah jabatannya setia kepada Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Tetapi Anda perhatikan pemecatan seorang hakim konstitusi hanya sebagai contoh di mana tanpa prosedur diberhentikan juga oleh presiden. Kemudian disebut juga seorang hakim yang masuk tanpa prosedur itu menjadi suatu masalah konstitusi yang sangat besar. Terlepas bahwa itu adalah persoalan konstitusi. Bagaimana kemudian membuktikan bahwa ada istilah elektoral yang di sana terjadi, andai kata itu dianggap menaikkan elektabilitas yang signifikan tadi disebutkan oleh ya kalau pengalaman kita dalam skala yang jadi mudah, kalau kita melihat saja misalnya surat suara sah yang lebih kecil dari dalam jumlah pemilih di situ atau surat suara sah melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dan itu ada di satu sisi, itu dengan mudah kita akan melihat itu. Teknik daripada pembuktian seperti ini tidaklah seperti di dalam persidangan peradilan umum karena semua itu bisa dilihat. Kalau seperti dikatakan Pak Refli tadi,
ada 24 juta suara lebih dari jumlah pemilih. Kita menemukan hal-hal semacam itu, tetapi dalam skala yang lebih kecil itu di dalam pemilihan Apa yang harus dibawa untuk bisa membuktikan? Bukan. Ya kalau dia angkat tentu saja lah apa yang disebutkan hasil rekapitulasi itu. Tetapi masalahnya sekarang dengan selisih seperti yang ada ditetapkan oleh KPU itu bukan itu lagi menjadi persoalan. Kenapa bisa terjadi seperti itu kan? Ini menjadi masalah yang disebutkan bahwa persoalan masifnya itu justru itu menjadi persoalan besar yang di dalam teori pembuktian Mahkamah Konstitusi bisa memiliki sampai pembuktian terhadap KPU. Apa yang Anda lakukan itu bisa Anda buktikan ya. Misalnya kalau dikatakan bahwa surat suara tadi lebih kecil daripada jumlah yang ada bagi satu pasangan, itu tentu pergeseran beban bukti itu bisa dilakukan oleh MK. Jadi Di situ nanti akan mengusik nalar hakim. ya, saya kira demikian. Tapi kita harus break sejenak. Saya akan kembali saat lagi ke Prime. Sidang perdana gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU hari ini mulai digelar di Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Amin dan Delegasi Ganjar Mahfud sudah bersiap dengan bertumpuk bukti. Terkait hal tersebut, Gibran Raka Buming Raka mengomentari gugatan hasil Pilpres 2024 yang diajukan oleh tim Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Gibran bahkan seolah menyindir jika jagoannya kalah, apa minta diulang lagi. Gibran menegaskan pasangan calon nomor urut 1 dan 3 agar menempuh jalur yang sesuai apabila keberatan dengan hasil Pilpres 2024. Jika nomor 1, nomor 3 ada hal-hal yang kurang berkenan, silakan diproses melalui jalur-jalur yang sudah ada. Oke. Kalau pemilu diulang tanpa Mas Gibran itu tanggapan gimana? Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Ya. Ya, sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada. Ya. Kan sudah ada mekanismenya sendiri-sendiri. Dalam tuntutan perselisihan hasil pemilihan umum, Dinas Anies Mohaimin dan Delegasi Ganjar Mahfud meminta diselenggarakan pemilu ulang dengan mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Ya, kita lanjut kembali berdialog. Saya kembali ke Fandi. Fandi tadi apa yang disampaikan oleh Gibran itu menarik. Ketika disebutkan bahwa andai kata memang pemilu minta diulang, tidak diulang, maka sampai menang. Kira demikian. Tapi lepas daripada itu, ada yang disampaikan dalam petitum Anies Mohaimin menyampaikan bahwa mendiskualifikasi calon wakil presiden nomor 1 Gibran saja. Ini sebenarnya apa? Baik, jadi sebelum saya jawab apa yang ditanyakan oleh Bang Angga, ini mindset publik harus bisa kita luruskan bahwa sebenarnya kalau dari kami ya, khususnya dari Koalisi Nasional Penyelaman Demokrasi Bang Abraham, bahwa serangkaian aksi yang kita lakukan itu jangan kemudian dijustifikasi semata-mata untuk kepentingan salah satu paslon tertentu, tapi ada satu ekspektasi, ada satu misi yang besar, yaitu apa? Yaitu menyelamatkan demokrasi. Nah, kita tahu bahwa 26 tahun, menuju 26 tahun kita akan memperingati reformasi ya, 21 Mei mendatang, kurang lebih 2 bulan ke depan, 26 tahun reformasi. Mestinya kan demokrasi kita semakin matang. Demokrasi kita benar-benar, kalau kata Abraham Lincoln, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tapi kan sekarang faktanya tidak. Pemerintahan dari penguasa, kan gitu ya, oleh penguasa dan untuk penguasa. Nah, sehingga dalam konteks itu tadi, ya bagi saya, ya jawaban Gibran itu sebenarnya apa ya? Jawaban tidak intelektual, ya kan? Iya, saya sebagai anak muda mengatakan demikian, kan gitu. Apa gunanya kemudian kita berteriak tentang demokrasi, tapi substansinya bukan demokrasi tapi feodal? Nah, inilah yang sedang dibangun oleh intelektual dan ekspektasi seperti apa? Ya harusnya dia sampaikan bahwa
dia mestinya mendukung penegakan demokrasi, kan gitu. Meskipun hari ini berdasarkan pengumuman KPU sebagai pihak yang diuntungkan, tapi kan sebagai sosok anak muda, kan gitu ya, kemudian menjadi kontestan dalam pilpres dan diumumkan oleh hasil KPU, yang mestinya menjawabnya dengan narasi-narasi yang lebih intelektual, kan gitu. Ada frasa atau dalam petitum yang disebutkan mendiskualifikasi calon wakil presiden. Apakah dasar dari itu? Iya, jadi kita melihat ada dua jenis pelanggaran yang kita garis bawahi, yaitu pelanggaran yang kita anggap betul-betul pelanggaran konstitusi dari pansos, kemudian mobilisasi, kemudian macam-macam termasuk intimidasi. Tapi ada pelanggaran yang spesifik, yaitu tidak terpenuhinya persyaratan pendaftaran calon wakil presiden tersebut. Nah, dalam presiden di Mahkamah Konstitusi dalam pilkada tidak terpenuhinya persyaratan ini menyebabkan batalnya atau didiskualifikasinya calon. Karena itu kami menyediakan dua pintu. Pintu pertama adalah pintu yang besar, di mana dua-duanya didiskualifikasi, ya, baik Prabowo maupun Gibran Raka Buming. Dan pintu yang lebih kecil spesifik itu pintu mengenai persyaratan yang tidak dipenuhi oleh Gibran ketika mendaftar, karena PKPU-nya itu belum berubah atau belum diubah. Dan seharusnya kalau memang belum berubah atau diubah dan tidak ada waktu untuk mengubah, putusan putusan MK harusnya berlaku untuk next election. Maksudnya begitu. Kalau ada beberapa putusan seperti itu, tetapi ada kesan pemaksaan, ya, baik dari MK sendiri maupun dari KPU untuk kemudian dijadikan Gibran sebagai calon yang resmi. Oke, saya geser ke Bung Vincent. Bung Vincentius, ini menarik karena secara spesifik tadi tim hukum Ganjar meminta MK membatalkan keputusan KPU nomor 360 khusus hanya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Apa artinya? Apakah kemudian produk pemilu lainnya seperti pemilu legislatif itu hal yang diterima, padahal pelaksanaannya dilakukan secara serentak dan satu produk yang dikeluarkan dalam ketetapan KPU? Iya, pertama kita ini kuasa hukum calon presiden dan calon wakil presiden. Tentu karena kuasa hukum berdasarkan surat kuasa yang kita terima, maka kita mengajukan permohonan berkaitan dengan PHPU Pilpres. Jadi dalam konteks Pileg ini juga punya gawenannya yang berbeda. Jadi kami fokus pada Pilpres. Sehingga apa yang menjadi dalil kami, apa yang menjadi posita kami tersebut dan juga petitum itu berkaitan dengan PHPU di Pilpres. Jadi bukan berarti tidak mau menyinggung berkaitan dengan Pileg, tapi secara umum bahwa pemilu 2024 ini memang banyak mengalami satu. Secara spesifik tadi tim hukum Ganjar meminta MK membatalkan keputusan KPU nomor 360 khusus hanya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Apa artinya? Apakah kemudian produk pemilu lainnya seperti pemilu legislatif itu hal yang diterima, padahal pelaksanaannya dilakukan secara serentak dan satu produk yang dikeluarkan dalam ketetapan KPU? Iya, pertama kita ini kuasa hukum calon presiden dan calon wakil presiden. Tentu karena kuasa hukum berdasarkan surat kuasa yang kita terima, maka kita mengajukan permohonan berkaitan dengan PHPU Pilpres. Jadi dalam konteks Pileg ini juga punya gawenannya yang berbeda. Jadi kami fokus pada Pilpres. Sehingga apa yang menjadi dalil kami, apa yang menjadi posita kami tersebut dan juga petitum itu berkaitan dengan PHPU di Pilpres. Jadi bukan berarti tidak mau menyinggung berkaitan dengan Pileg, tapi secara umum bahwa pemilu 2024 ini memang banyak mengalami satu kemunduran, ya. Dan kita tahu bahwa bagaimana proses demokrasi kita sekarang ini benar-benar mengancam kepercayaan publik
bagaimana kritikan para guru besar, para mahasiswa, elemen masyarakat terhadap pemilu 2024 ini sesuatu hal yang memang kita tidak bisa menutup mata. Bagaimana kemudian kita junjung tinggi harusnya azas pemilu kita yang luber dan jurdil sebagaimana dicantumkan dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar kita ini tidak terwujud dalam pemilu 2024 ini. Semestinya bagaimana kemudian pemilu secara umumnya baik itu Pilpres dan Pileg ini azas ini adalah patokan kita. Oleh karena itu juga itu yang menjadi satu landasan kuat batu uji di dalam permohonan kami menguji azas yang wajib diikuti oleh penyelenggaraan pemilu gitu, baik penyelenggara pemilu maupun kita semua, yaitu azas luber dan jurdil. Nah, kalau berbicara luber dan jurdil ini bukan kita tidak semata-mata berbicara soal kuantitatif, tetapi kita berbicara pada kualitatif, terutama dalam konteks demokrasi kita, karena bagaimanapun Mahkamah Konstitusi ini adalah penjaga demokrasi kita dan juga penjaga konstitusi kita. Jadi kita berharap Mahkamah Konstitusi bisa lebih progresif dan bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat atas kejadian insiden sebelumnya. Saya geser ke Pak Morar. Pak Morar, apa mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Refli tadi, Pak Vincentius mengatakan mereka hanya fokus pada pilpres yang tidak dilakukan untuk soal ulang. Di sini berharap bahwa diskualifikasi calon wakil presidennya saja. Ya kalau itu bisa saja dimungkinkan karena mungkin pelanggaran. Kalau saya lebih spesifik melihat putusan ini karena itu tidak sah itu. Dari mana ukurannya, karena undang-undang kekuasaan kehakiman mengatakan yang lama itu ya, kalau ada keterlibatan atau kalau seorang hakim punya hubungan keluarga dengan kepentingan dalam perkara itu tidak mundur, disebutkan tidak sah. Nah, undang-undang kekuasaan kehakiman yang baru dikatakan cacat, maka harus diberi sudah diputus lagi. Nah, ini barangkali bisa kita lihat ini bahwa dari parameter atau checklist yang kita lakukan kalau kita putusan nomor 9 itu sangat jelas itu. Karena itu sebenarnya inilah yang sering saya katakan buat pohon beracun juga masuk dalam sistem darah pemilu itu kan, dan itu yang menyebabkan semua ini terjadi seperti apa yang terjadi juga yang dituliskan oleh Pak Otto tadi bahwa seolah-olah kok presiden pemerintah yang dipersoalkan ya, presiden itu sudah terbuka dan tidak tertutup mata cawe-cawe untuk kepentingan Gibran, dan yang dibuktikan kalau saya hakimnya saya hanya ingin berapa besar bansos yang tidak menurut prosedur dan BLT yang dipakai oleh Jokowi sebelum pemungutan suara, dan kalau hasilnya besarnya itu masif, maka hasil pun masif, dan itu saya kira menjadi suatu penyebab bahwa suatu putusan yang keputusan KPU yang mempersoalkan angka, tidak hanya angka itu yang harus kita nyatakan tidak sah, bukan hasil pemilu yang disebutkan pasal 24C ayat 1 itu tidak disebutkan perhitungan suaranya, tetapi hasil pemilu. Hasil pemilu itu angka dan penetapan siapa yang menjadi pasangan terpilih. Itu kan hasilnya juga yang bisa dipersoalkan, dan inilah yang mungkin dilupakan juga. Singkatnya ada yang mengatakan bahwa hasil akan bisa proses. Oh iya, itu sudah dalil itu. Proses akan mempengaruhi hasil. Kalau proses rusak, hasil rusak. Kalau proses salah, hasil salah. Oke. Baik, terima kasih Bapak sudah ada bersama kami, Bu Refli, Pak Pandi, dan juga Pak Sehan, dan juga Pak Vincentius Mendoza sudah hadir bersama kami. Saya kira kami akan terima kasih Bang Abraham. Untuk Anda. Halaman lobi iNews TV ya.
Pak Flora dulu. Jalan aja, jalan aja. Kalau mau berfoto sini, difoto sini kan. Kalau kita lagi, ini para demonstran lagi ini. Tadi para demonstran aja berfoto di depan apa tower gitu ya. Ini semain. Pak John. Bu Sarah mana Bu Sarah? Kenapa cari ini? Oh. Kita lagi direkrut sama pers. Amin. Tapi kan gedungnya kata orang. Dia nanya kapan kita jawab amin gimana? Sebutnya itu harusnya tahun sekian baru amin. Yo. Saya kok jadi kaku kayak Presiden kita. presiden kita. Kita ngawal menteri dulu. Silakan. Mas Pampres. Demi kontennya Pak Joni ya. Aku tahu. Demi konten Pak Joni dia rela. Tahu kan masjid. Awas jatuh Pak Joni. Bu Ade kan untuk Kapolra. Sampai kita di atas. Ada